Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustazah SDIT Rodatul Quran. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi kegiatan budaya positif. Ini termasuk kegiatan dalam salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10 kelas 2266 yang akan saya sampaikan, yakni saya Saidatul Daroini dari SDIT Rodatul Quran. Langsung mawon ya. Untuk kegiatan hari ini kita akan membahas tentang budaya positif ya. Sebelum saya lanjutkan ke budaya positif, kira-kira apa nih budaya positif itu yang terbersit itu seperti apa kira-kira dengan budaya yang baik ya. Ada lagi misalnya seperti apa? Kalau saya kan misalkan budaya positif itu hal-hal yang bernilai, ada nilai positifnya, ada nilai kebajikannya, seperti kegiatan sholat duha ya. Terus misalkan apa lagi? Budaya 5S ya termasuk. Apa lagi yang ada di pikiran jenengan mengenai budaya positif? Ya, itu tadi termasuk budaya positif. Saya jelaskan sedikit apa itu budaya positif. Budaya positif itu hal-hal yang sudah dilakukan, yang kita biasakan di sekolah, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Misalkan yang ada di profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai budaya positif, termasuk kemandirian, termasuk berakhlak mulia, termasuk kebinekaan global, termasuk kerjasama gotong royong itu. Nah, 6 dimensi itu termasuk budaya positif. Lebih dari itu ya banyak, ada nilai kemandirian, tanggung jawab, sikap-sikap yang baik-baik, itulah budaya positif. Nah, itu kita terapkan dalam kesehariannya. Bagaimana dalam anak-anak melakukan kegiatan itu mengandung nilai-nilai positif, nilai-nilai baik, intinya seperti itu, oke? Lanjut mawon. Yang kedua, yakni saya akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Di situ sudah ada yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu ya piye ya? Gimana ya? Paradigma belajar itu yang dulu kita menggunakan kurikulum sebelumnya. Ada banyak kurikulum kita berganti-ganti. Sekarang ada kurikulum Merdeka yang diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nanti ada perubahan. Bagaimana itu perubahannya? Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, disiplin positif. Kalau disiplin positif sudah nyantol ya. Disiplin. Ada kata-kata disiplin. Ya. Terus ada nilai-nilai kebajikan seperti yang saya tadi katakan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak ya. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Apa saja nanti? Ya, kebutuhan untuk belajarnya anak itu didasari dari apa? Nah, terus ada motivasi perilaku manusia. Terus ada posisi kontrol kita sebagai guru. Ada keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang gurunya itu peraturan kelas. Nah, peraturan kelas mungkin masih ada kata-kata yang belum positif. Nah, itu nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, yang terakhir ini mungkin agak baru, ya, kata-kata baru
baru dapat dari guru penggerak ini ilmunya, jadi nanti ada perubahannya itu kita nggak bisa langsung instan ya. Perubahan itu berkala, berproses. Ya nanti semoga kedepannya kita dapat menjalani dengan perubahan yang lebih baik. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana itu pembelajaran dengan paradigma baru? Jenengan masih ingat dengan cara jenengan untuk mengajar? Oke. Gurunya yang aktif atau siswanya yang aktif? Yang sekarang gimana? Ada yang gurunya yang aktif, ada yang siswanya. Oke. Kalau dulu modelnya itu kan gurunya yang aktif, itu guru aktif, teacher center. Jadi modelnya model ceramah, dikei materi sampai mantun, terus anak-anak mendengarkan. Nah, kalau sekarang idealnya siswanya yang aktif. Gurunya bagaimana agar siswanya aktif? Harus berinovasi, harus bervariasi dalam pembelajaran, menyiapkan langkah-langkah apa nanti ke depannya. Jadi student center, tidak lagi menjadi teacher center. Nah, ya seperti itu. Okay? Harapannya nanti ke depan juga begitu. Bagaimana caranya siswanya aktif daripada gurunya yang aktif. Nah, nanti biar apa? Biar anak-anak itu mampu dalam memahami materi secara bermakna dan bisa berlanjut dalam kehidupannya. Kalau anaknya kan kalau ikut aktif, jadi kan mudah untuk menangkap materinya. Seperti itu harapannya, ya. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke. Nah, di sini mungkin ada kata-kata baru, berdiferensiasi. Itu pembelajarannya tadi. Bagaimana anak-anak aktif diajak untuk kita menggunakan model berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu bagaimana? Kita harus mengetahui kebutuhan muridnya. Ya, kebutuhan muridnya itu dari mana? Dari minatnya, dari profil belajar siswanya. Seperti itu ya, nanti divariasikan. Ya. Jadi bukan dari gaya belajar. Kalau gaya belajar itu gayanya. Anak itu bisa mendapatkan gayanya dari 3, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Nah, kinestetik itu termasuk gayanya. Kalau ini berdiferensiasi, ada berdiferensiasi itu seperti ini. Bukan berarti anak itu dikelompokkan satu persatu, terus nanti diberi kegiatan yang lebih banyak dari temannya yang lebih pintar, bukan. Ya, tapi bagaimana tingkat kemampuan anak itu disesuaikan levelnya. Jika anaknya lebih pada tingkat kecerdasannya, berarti itu level materi soalnya, level soal yang diberikan berarti lebih diberi yang hot lah. Kalau dalam kata dulu itu hot, berarti yang perlu penalaran kritis, seperti itu. Berbeda dengan anak yang kebutuhannya masih sedang ataupun yang kurang. Maka kita juga sebagai guru bagaimana bervariasi untuk ke
kegiatan pretest gitu loh. Pretest awal biar kita tahu bagaimana kemampuan anak, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran bersama dan pembelajaran mandiri. Di sini pembelajaran bersama itu kelas interaktif atau video live. Ini contoh dulu waktu corona. Ya, waktu corona kita menggunakan pembelajaran bersama dan pembelajaran mandiri. Bagaimana itu kelasnya yang bersama interaktif dengan video live, Jimit atau Zoom. Dengan metode ini kita akan masuk ke ruang kelas virtual pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Saya menyampaikan pelajaran dan siswa berpartisipasi dalam diskusi. Kita akan menggunakan konferensi video dan obrolan live. Itu anak-anak juga aktif kan di situ. Nah, terus pembelajaran mandiri, belajar sesuai dengan kemampuan kapan saja. Dengan metode ini, siswa mengerjakan tugas pada waktu pilihannya. Siswa akan dapat mengakses video rekaman, lembar kerja, tugas, dan bahan bacaan. Siswa diharapkan mematuhi tenggat dan kita bisa saling mengingatkan melalui email atau selama jam konsultasi. Seperti itu gambarannya ketika corona yang awal-awal dulu kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada miskonsepsi, ya, ada miskonsepsi tentang kontrol, teori kontrol. Ya, di sini hanya sebatas ilusi. Saya minta ada salah satu yang bersedia, okay? Yang lainnya bisa membayangkan. Jikalau jenengan punya sesuatu, ya, punya sesuatu, ada yang sebagai pengacau lah, atau perayu, minta sesuatu itu untuk diberikan. Apa jenengan langsung memberikan atau tetap menutup tangan? Misalkan, ayo salah satu, saya yang sebagai pengacaunya, misalkan Ustazah Umaroh menutup tangannya nih, megang sesuatu. Saya ini anak kecil, jenengan dia anak kecil. Misalkan ini jadi anak-anak. Saya ingin sesuatu itu, tapi jenengan kekeh tidak mau memberikan. Jenengan tak wani, ayo tak kasih satu ay. Engkau tak wani, engkau tak ijo. Mau nggak? Mau nggak membukanya? Dengan syarat. Ya, dengan syarat. Masih ada syarat ya. Terus saya rayu lagi. Yo wis, tak kasih syaratnya, tapi kayak mau aku ya. Bagaimana? Langsung membuka? Enggak, silakan dulu syaratnya. Oh, langsung dilakukan dulu syaratnya. Berarti masih aneh. Wes tak kasih tambahan, wes tak kasih tambahan. Tak kasih tambahan itu tak beli, wes kasihkan ke saya. Bagaimana? Tetap enggak. Tetap tidak. Kekeh. Ya, Kekeh. harus melakukan syarat yang sudah diajukan dulu baru dikasih. Ya, sudah melakukan syarat yang diajukan dulu, terus baru dikasih. Oke, saya melakukan syarat itu. Setelah itu saya tunjukkan ke jenengan. Syaratnya sudah selesai loh. Iki aku beli permen. Boleh yo, aku jual buat cuci ya. Boleh. Boleh. Ternyata sudah membuka tangannya. Sudah mengerti dari sini? Sudah paham? Nah, itu tadi termasuk ilusi-ilusi. Ustazah Umaroh punya sesuatu. Berarti punya apa? Tujuan. Kenapa sampai disebutkan syaratnya? Jangan sampai tujuannya ini tiba-tiba hilang ya. Semua saya juga punya tujuan minta. Berarti semua orang itu pasti dalam melakukan sesuatu punya tujuan. Oke,
Sesuatu yang kita lakukan pasti ada tujuan. Dan bagaimana kita memegang prinsip kita untuk mengendalikan apa yang sudah kita punyai, boleh nggak dikasihkan orang lain dengan cuma-cuma. Oke, selanjutnya yakni ilustrasi guru mengontrol murid. Dari tadi ungkapan kita bersandiwara tadi itu kan punya tujuan deh. Akhirnya itu saya yang memaksa jenengan atau kesadarannya jenengan untuk membuka sendiri. Memaksa. Saya memang memaksa. Tapi kan dia sudah melakukan syarat yang diminta. Jadi kita dengan sukarela Saya ya gini, saya memaksa langsung mengambil atau jenengan langsung dengan sukarela memberi. Kan sudah melakukan syarat yang ditentukan tadi. ya sudah rela untuk memberikan karena syaratnya sudah dilakukan. Betul. Itu karena apa? Karena kita aslinya bukan dari gangguan itu tadi. Saya hanya sebagai pengacau. Di lingkungan sekitar kita masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri. Lah yang berhak untuk menjalankan tujuan kita orang lain atau kita sendiri? Kita sendiri sebenarnya. Betul, kita sendiri. Jadi kesadaran kita sendiri untuk berbuat. Lah lingkungan sekitar itu tadi hanya sebagai gangguan-gangguan, mengganggu. Kalau kita sudah memegang prinsip bahwa ini harus saya lakukan, pasti kita rela melakukan. Misal sekarang anak kita ilusi guru mengontrol murid, itu salah, miskonsepsinya. Sebenarnya kita hanya mengarahkan anak, ya, mengarahkan saja. Yang mau berbuat itu siapa? Ya anaknya sendiri. Atas dasar kesadarannya. Betul. Kalau nggak sadar, maka timbullah mungkin rasa takut atau takut untuk dihukum atau takut nggak dikasih hadiah atau apa seperti itu, ya. Nah itu bukan dari kesadaran diri berarti, masih dari kesadaran orang lain. Nah idealnya bagaimana? Harus timbul kesadaran dalam diri. Orang lain itu hanya sebagai pengarah bisa, hanya sebagai pengecoh bisa, hanya sebagai pengingat bisa, alarmnya bisa. Tapi sebenarnya yang mau lakukan ya kita sendiri. Dan kalau dari dalam diri kita, intrinsik dari internal kita, maka yang kita lakukan akan berjalan lama, punya jangka panjang, kebiasaannya akan berjangka panjang. Beda dengan dari orang lain. Mungkin karena ketakutan, jangkanya akan sebentar. Jika tidak ada orang itu tadi, maka bisa melakukan hal yang tidak sesuai. Seperti itu, bisa dipahami? Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan instan, dikai arek iki cek ngerti salah. Itu salah. Ya, kita rubah. Habis ini kita rubah. Kita masih belajar ya. Ini tahap belajar untuk menuju perubahan. Bagaimana sih sebenarnya itu? Ini hanya ilusi yang miskonsepsi pada kontrol diri. Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak mengikuti. Orang dewasa pasti yang benar. Anak-anak kudu belok, harus ikut, harus mengikuti. Lah ini salah. Seharusnya bagaimana anak-anak itu bisa berjalan sesuai dengan
pembiasaan positif. Kita hanya sebagai pengarah saja. Maka dari itu kita wajib untuk membiasakan diri dalam hal-hal positif agar dapatnya tauladan. Oh, seperti itu. Bisa dibuat contoh nantinya. Ya, selanjutnya ya ini persyaratan kelas. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Semua kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, setiap orang. Tapi teori kontrolnya mengatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Benar ya? Tidak semuanya harus sama, karena kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Oke, stimulus responnya melihat hal semuanya sama. Oh, kita melihat sesuatu itu sama. Tapi teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Semuanya punya pemikiran berbeda-beda. Menganggap sesuatu itu tidak harus sama seperti yang kita pikirkan. Betul? Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Gitu ya. Berjalannya waktu kan seperti itu. Harus sama seperti yang kita inginkan. Ini lo benar, ini lo benar. Tapi sejujurnya menurut orang lain pasti punya alasan beda. Semuanya nggak bisa harus sama seperti apa yang kita inginkan. Teori kontrolnya mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, sebagai individu kita harus memahami memang ya berbeda-beda setiap individu. Melihat bahwasanya ada bumi itu harus berputar, berulang, dan kegiatan kita harus setiap hari ya gini berulang-ulang. Tapi orang lain juga menganggap bisa jadi berbeda, punya aktivitas yang berbeda, seperti itu. Stimulus respon selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul ya? Iya. Nah, untuk kali ini yang kita lakukan, orang yang berbuat salah kita anggap salah, memang salah. Harusnya benar ya seperti itu. Kita lakukan ya seperti itu, tapi itu salah. Idealnya bagaimana? Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan dan semua perilaku juga mempunyai alasan. Kenapa sampai berbuat itu? Misalkan anak hari ini kok terlambat, nggak mau masuk kelas. Kita menganggapnya ya salah, nggak mau masuk kelas. Pokoknya kamu salah. Kamu harus berdiri. Tuh ya. Tapi nyatanya teori kontrolnya itu tidak seperti itu. Kita harus mengetahui kenapa anak ini terlambat. Pasti ada alasannya. Oh, ternyata itu tadi belum sarapan. Nunggu sarapan orang tuanya masak nasi, misalnya seperti itu. Terus ada juga nunggu karena ada sesuatu yang tidak dikehendaki. Misalkan seperti itu. Jadi semuanya itu ada alasannya. Tapi ya tidak boleh sampai terkecoh dengan alasan. Kita harus bisa mengantisipasi solusinya itu tadi. Kalau sudah tahu kesadarannya salah.
Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tadi orang lain itu sebagai pengontrol, alarm. Saya tahu kesalahan saya jika ada yang bilang. Nah, ilusinya seperti itu ya. Responnya seperti itu. Anak-anak juga tahu kalau salah, pasti ada peringatan. Nyatanya teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya kita sakjane ya. Kita melangkah juga atas dasar kemauan kita. Kita tidak bisa untuk memaksakan sesuatu untuk berbuat semau orang lain. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya bisa mengecoh. Dalam teori kontrolnya hanya bisa mengecoh. Tapi untuk tingkah lakunya kita harus sadar sendiri. Kontrol yang kita lakukan harus ada dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nggih, nek wis sudah bujuk sampai gagal baru melangkah. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya kolaborasi, kebersamaan. Yang terakhir, stimulus responnya modal berpikir menang atau kalah. Kamu harus menang lomba ini, nggak boleh kalah. Kamu harus jadi nomor 1, nggak boleh nggak dapat peringkat. Kamu harus terdepan. Berpikir saat ini seperti itu ya. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi teori kontrolnya nggak ada kata kalah, nggak ada kata menang. Yang ada menang. Yang memenangkan siapa? Ya diri kita sendiri. Dari mana itu? Dari perubahan yang ada. Oh, dulunya saya belum bisa untuk percaya diri maju ke depan karena nggak ada kontrol dalam dirinya sendiri. Tapi selanjutnya, oh ternyata saya harus berani untuk maju ke depan, mengungkapkan apa yang harus saya ungkapkan. Seperti itu, misalkan waktu anak-anak presentasi, misalnya seperti itu kan berarti ada nilai baik, perubahan baik dari dalam diri siswa tanpa harus kita paksakan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita menuju disiplin positif. Kalau sudah tahu disiplin, pasti angan-angannya peraturan. Harus disiplin. Di sini ada disiplin positif. Ya. Teori ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendiri, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif, kalau dulu kan di sekolah kita kenal namanya peraturan dan tata tertib.
Kalau sudah ada peraturan maka harus dilaksanakan. Tapi peraturan itu tidak melibatkan dari semua siswa. Peraturan itu sudah ada dan harus dilakukan. Ya, jadi kalau peraturan hanya satu pihak, timbulnya tadi apa? Kalau enggak ingin dapat penghargaan atau takut ancaman atau hukuman kalau tidak melaksanakan, dan kalau nanti kalau lombanya menang atau mau maju ke depan maka akan dapat pujian atau imbalan dari gurunya, seperti itu. Itu nanti timbulnya jangka pendek, tidak akan berlama, tidak akan menjadi kebiasaan yang berjangka lama. Tapi kan sulit, ya kan? Tapi kan sulit untuk membudayakan ini. Memang sulit. Berkontinu. Kita berulang-ulang untuk mengingatkan sampai lolos. Kok tidak ada perubahan? Ya nggak instan. Tapi mereka sadar nanti. Suatu saat mereka akan sadar dalam pikirannya bahwa oh, selama ini saya diperlakukan seperti itu. Saya ingat bahwa saya harus melakukan seperti ini. Sadar nanti kemudian hari akan memaknai dalam kehidupan. Beda dengan misalkan hukuman atau ancaman yang akan menyakiti, misalkan hukuman hati, sakit hati misalkan, atau hukuman fisik atau hukuman mental. Misalkan kamu hari ini tidak bisa masuk kelas, kamu kemana aja? Sudah, sekarang berdiri 3 jam. Anak otomatis takut melakukan apa enggak? Melakukan, akan berdiri. Atau yang berhubungan dengan mental, kamu itu sudah gak bisa tapi nggak mau berusaha, terus kapan kamu mau majunya? Kamu kok nggak pintar-pintar sih? Kamu kok bodoh seperti itu. Nah, suatu ucapan bagi orang yang tidak baper, maka itu tidak akan terbersih dalam hati. Tapi bagi orang yang baper, saya tadi kok sampai dikatakan seperti itu sama guru saya, itu mungkin akan timbul sampai ke depannya. Bukan dendam, tapi ingat perilaku yang di dalam dirinya. Dan anak juga akan merasa, oh iya, memang aku bodoh. Ya memang aku bodoh, aku gak bisa. Mungkin akan seperti itu. Anak kan beda-beda. Ada yang berpikir, oh saya dikatakan seperti itu, akan saya buktikan. Ada yang seperti itu. Ada yang memang down. Ya sudah, memang aku bodoh. Ya udah, meskipun saya belajar, saya tetap bodoh. Memang saya bodoh. Keterusan itu nanti berkelanjutan. Idealnya ya kita harus bagaimana memberikan nilai-nilai itu, yaitu tadi arahan secara terus menerus. Selanjutnya, yang selanjutnya yakni nilai-nilai kebajikan. Sudah saya singgung tadi, nilai-nilai kebajikan banyak sekali ya. Ada bertanggung jawab, mandiri, ataupun yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada tentang sopan santun, ada tentang bagaimana caranya disiplin, jujur, mandiri, sederhana. Itu juga termasuk, ya banyak kalau disebutkan. Di sini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Nilainya apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
sudah biasa dalam kehidupan kita ya, kurikulum merdeka dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ini ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, rasa empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang termasuk keterampilan hidup atau life skill, misalkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nanti itu akan timbul pada keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kenapa kok sampai anak itu melanggar? Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan kebutuhan kasih sayang, jadi tidak dapat mendapatkan kebutuhan itu, ada yang kurang. Terus misalkan kebutuhan dalam dirinya ingin diperhatikan, misalkan seperti itu. Anak kan beda-beda nanti kebutuhannya. Terus selanjutnya yakni 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi ya, salah satunya yang pertama bertahan hidup. Mengenai apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bagaimana sih caranya bertahan hidup itu? Jika misalkan ada anak yang kesehatannya kurang baik, maka kebutuhan dasarnya akan berkurang. Kenapa anak ini kok melentu aja? Kadang nggak berani dibilang, tapi kita harus memaksa dia untuk mengikuti dengan semangat. Maka perlu kita tahu, oh ternyata punya alasan kenapa dia sampai melentuk, tidak semangat. Oh dia kesehatannya kurang baik, begitu. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ini yang kebanyakan ya di lingkungan kita itu ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak itu memang kebutuhan dasarnya ingin diperhatikan, ya. Terus kadang itu kurang diterima oleh lingkungannya. Apapun yang dilakukan dianggap salah. Itu termasuk rasa diterima terhadap lingkungannya tidak ada, dan lingkungannya tidak bisa memberikan imbalan semangat, dukungan. Dia akan merasa aku nggak punya teman, semua orang menganggap aku salah, meskipun aku benar, nanti ujung-ujungnya juga salah. Dan karena itu dia akan berulah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Ulahnya ada saja. Oh ternyata memang dia merasakan tidak adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Banyak ya? Banyak. Itu seperti rasa diterima, dipedulikan, rasa kepedulian, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang anak ada yang dikucilkan. Nah, itu nanti berpengaruh terhadap perilaku yang dijalankan.
Yang ketiga, penguasaan atau power. Nah, ini juga banyak terjadi pada anak-anak kita, ya, murid-murid kita. Misalkan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada gayanya anak itu ingin selalu dinomor satukan. Pokoknya harus aku. Saya, terus dianggap yang lain itu di bawahnya, menganggap dia harus nomor satu ke depan. Saya ingin ikut lomba, harus saya. Kalau tidak saya, maka dia akan merasa tidak dipedulikan. Seperti itu ya. Ada banyak ya ini ya, anak yang ingin mendapatkan penguasaan atau power yang lebih tinggi. Jika tidak mendapatkan peringkat 1, maka akan dihujat misalkan sama orang tua atau sekelilingnya. Maka dia akan berusaha untuk mengejar harus tingkat 1. Kadang sesuatu itu tidak tersampaikan, tidak terpenuhi. Ingin jadi nomor 1 itu tadi, jika tidak terpenuhi, nanti akibatnya apa? Anak akan merasa tidak dipedulikan. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya nggak ada kata zaman dulu itu pilih kasih, tidak ada keadilan seperti itu ini. Terus ada kebebasan, kebutuhan tentang kebebasan, tergolong dalam mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ingin bebas. Anak kecil kok lari-lari, waktu pelajaran kok lari. Apa ini? Kok nggak bisa diajak untuk kompromi melakukan pembelajaran dengan baik? Kita cari, oh ternyata dia memang nggak bisa. Ada ya yang gaya belajarnya itu tidak bisa duduk, dia akan gerak. Dia kalau gerak maka akan fokus, tapi kalau tidak gerak dia akan bengong. Ya, ada seperti itu. Lah ini dia tuh ingin kebebasan. Nah, bisa kita variasikan nanti. Oh, anak ini itu bisanya diperlakukan kalau diajak bermain, tapi dia itu nyantol. Tapi kalau dia malah disuruh dia nggak nyantol. Gayanya berarti kinestetik. Ada yang disuruh mendengarkan itu, kalau mendengarkan nggak mau, pinginnya baca sendiri aja. Sebelum diterangkan pun dia sudah paham, karena dia melakukan visual. Ada juga yang dengan visual disuruh baca, duduk diam berkali-kali tidak bisa. Apa ini ya? Oh, ternyata dia itu ingin audionya. Dia kalau mendengarkan meskipun tidak membaca, nyantol, pemahamannya penuh. Nah, itu dia ada kebebasan. Misalkan seperti ini, cerita anak kecil ya, anak kecil. Kita kan anak SD. Kalau di rumah cerita, saya tadi loh senang diajar sama Ustazah A. Kenapa? Karena saya bisa di halaman sekolah dengan permainan, terus saya bisa main lari-lari, meskipun diajarkan saya nyantol semuanya. Cerita ke orang tua, saya merasa bebas karena saya bisa lari. Tapi waktu dikasih pertanyaan juga bisa jawab. Oh, kebutuhannya memang anak ini pinginnya bebas.
kesenangan. Yang terakhir tentang kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, atau tertawa juga bisa. Kalau ketemu guru belum ada mesemnya, misalkan senyumnya, terkenal gurunya killer, maka anak itu juga akan terbawa. Pasti habis ini waktunya matematika, terus nggak bisa matematika. Waktu nerangkan juga pasti nanti aku yang terlihat paling nggak bisa. Takut, akhirnya takut karena kebutuhan kesenangannya ini juga berkurang. Bagaimana caranya menimbulkan kesenangan itu? Oh, anak-anak itu suka dengan kita bawa suasana pembelajaran yang rame, misalkan. Oh, sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu. Nanti ada yang bosan, oh kita ajak permainan-permainan kecil atau bagaimana, variasi-variasi dalam pembelajaran seperti itu ya. Selanjutnya, sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, dari luar dan dari dalam. Ada yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bagaimana caranya anak itu agar mendapatkan, kalau aku melakukan ini nanti aku dapat penghargaan. Terus atau saya jika tidak melakukan, maka saya nanti akan dihukum. Akhirnya takut, baru melakukan. Nah, ini termasuk budaya yang berjangka pendek. Tapi instan memang. Membuat anak takut kan instan, langsung dikerjakan. Membuat anak iming-iming, nanti kalau kamu dapat nilai 100, saya kasih hadiah permen 1 bungkus, misalkan seperti itu. Mereka semangat. Tapi untuk selanjutnya, dia akan berusaha, oh saya harus yang terdepan biar saya dapat imbalan. Kalau nggak ada imbalan bagaimana? Dia akan down. Dan waktu mendapatkan misalkan hukuman. Jika saya melakukan ini, saya nanti dihukum. Berarti saya akan melakukan ini ketika ada yang melihat. Ketika tidak ada yang melihat, anak-anak akan melakukan atau tidak? Tidak akan, karena mereka hanya takut pada hukuman. Ini tadi yang namanya pembiasaan yang berjangka pendek, instan, memang langsung terjadi atas kemauannya guru, atas kemauannya kita bersama. Tapi ya itu tadi, tidak pada kontrol dirinya, sadar untuk melakukan sesuatu. Oke, seperti itu. Lah, idealnya harusnya sadar pada dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya nggak boleh mencuri, saya harus jujur. Saya tidak boleh mencontek, saya harus jujur. Itu harus ada dalam kesadarannya dirinya sendiri. Bagaimana menumbuhkannya? Ya pengarahan berulang kali. Memang tidak instan. Pasti banyak keluh kesah ya saudara-saudara. Banyak keluh kesah. Dikasih ini kok nggak mempan, dikasih model yang gini kok tidak mempan. Ya memang berulang terus. Nanti lama-lama anak juga akan akhirnya sadar, oh iya, aku harus melakukan
ini. Tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya orang yang melihat, mereka kalau sudah sadar dalam dirinya, mereka akan melakukan. Misalkan di sekolah kita ya, waktu pagi anak kecil-kecil, anak yang SD itu kan tanpa perintah, dia tuh melakukan langsung menuju ke masjid. Ya nggak semuanya harus sama, kan tadi nggak semuanya harus memiliki perilaku yang sama, yang banyak juga yang tidak melakukan, tapi ada kan. Tapi ada juga yang melakukan langsung ke masjid tanpa kita awasi, tanpa kita suruh. Padahal kadang juga malah kita yang telat. Tapi anak-anak sudah berjalan dengan sendirinya, itu juga tanpa diperintah. Nah, anak yang seperti ini itu memang sudah ada dalam dirinya kesadaran bahwasannya jika saya jam segini harus sudah berada di masjid. Selanjutnya kita memasuki pada teori kontrol pada diri. Yang pertama ada hukuman. Sikapnya bagaimana? Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini biasanya langsung ada pada tata tertib peraturan yang dulu mesti peraturan sudah ada dan tanpa disadari. Biasanya kita mengajar jika ada anak yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Misalkan anak itu tadi menumpahkan air ke temannya, bukunya basah, misalkan seperti itu. Otomatis temannya marah enggak? Marah. Yang dilakukan oleh guru biasanya langsung menghukum, kamu salah. Misalkan ya, kamu salah. Kalau begitu, kamu hari ini selama 5 hari harus membersihkan kelasmu sendiri tanpa dibantu teman yang lain, misalkan seperti itu. Nah, ini termasuk hukuman. Beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu atas dasar kebersamaan, peraturan, tapi ada murid yang ikut terlibat. Tapi sudah ada di situ, sudah ada kata-kata dilarang membuang sampah misalkan. Konsekuensinya jika membuang sampah apa? Disuruh membersihkan atau diberi sanksi. Lah, ada sanksinya, ada peraturan, ada sanksi, dan itu tahu semuanya. Itu namanya konsekuensi. Ada peraturan, ada sanksi yang terlibat. Biasanya terencana, disepakati, ya, disepakati antara murid dengan gurunya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap saja murid itu tidak akan melakukan atau takut jika dilihat atau ketahuan melanggar peraturan itu. Jika guru selalu memonitor muridnya, bagaimana harusnya. Ayo, itu sudah ada peraturannya, dilarang. Nah, seperti itu dia sebagai monitor. Nah, yang satu ini restitusi. Bagaimana itu ya restitusi? Ini yang agak baru. Di sini dijelaskan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Gurunya
hanya sebagai coach, mengarahkan, mencari tahu alasannya, diajak apa? Komunikasi. Yang pada ujungnya anak tahu kesalahannya tidak dari gurunya, tapi tahu sendiri. Kita ajak komunikasi itu tadi, anak akan tahu kesalahannya apa. Terus yang dilakukan harusnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Dia akan mencari solusinya sendiri atas dasar kesadaran dalam dirinya. Nah, ini ada posisi kontrol seorang guru. Ada yang guru sebagai penghukum, ya. Ada sebagai teman. Kalau sebagai teman ya, ayo nak, bantulah ini dikerjakan. Nanti kalau kamu tidak mau membantu mengerjakan bersama-sama, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, misalnya seperti itu. Itu kita ajak sebagai teman. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Bagaimana membuat rasa bersalah itu? Jadi anak itu ditunjukkan salahnya, kamu salah, ini yang kamu lakukan salah. Jadi anaknya merasa bahwa dirinya itu salah, tapi bukan dari dalam dirinya, tapi orang lain. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini juga sering kita lakukan. Pemantau itu tadi di konsekuensi, memonitor tadi. Nah, kalau sudah ada peraturannya, maka apa yang kamu lakukan? Nah, sebagai pemantau itu seperti itu. Nah, idealnya apa? Kalau ada kesalahan, idealnya kita harus pada posisi manajer. Bagaimana itu? Kita juga tidak boleh lemah, tidak boleh keras. Adanya adalah bijak dan tegas. Apa tadi? Komunikasi. Ada alasannya dan anak dilibatkan untuk tahu kondisinya ini memang salah, apa solusinya, sadar atas kesalahannya sendiri. Kita hanya sebagai coach, pengarah. Oke, lanjut. Ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Biasanya yang sebagai penghukum ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Kesalahannya apa? Kesalahannya terlambat, misalnya seperti itu. Kan tidak. Kalau penghukum itu solusinya itu tidak seimbang. Nah, jika terlambat, kalau seimbangnya itu konsekuensinya, kalau terlambat berarti kamu nanti tinggal 10 menit karena kamu terlambatnya 10 menit untuk di kelas dulu, tidak boleh istirahat, melanjutkan yang belum tuntas. Nah, itu seimbang ya. Kalau kamu menumpahkan, berarti kamu harus membersihkan itu seimbang. Beda lagi kalau numpahkan tapi disuruh membersihkan kelas 1 minggu misalkan, atau membersihkan WC misalnya seperti itu. Nah, ini itu sebagai penghukum. Kesalahan yang tidak seimbang dengan solusinya, sanksinya. Maka yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Dengan ada seperti itu, bahasa kita, bahasa tubuh atau bahasa lisan seperti itu, maka anak akan merasa oh salah, oh saya salah, gitu. Ya, dengan kalimat yang secara tersirat itu menunjukkan bahwa
sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini dengan bahasa yang lemah. Kalau ini terus dilakukan, yang terjadi apa? Anak juga akan merasa bebas, terus terulang kembali. Karena kita lemah, dianggap lemah, bisa diulangi kembali. Ini sebagai teman. Nah, sebagai pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah dari konsekuensi, ada aturan dan sanksinya. Berarti anak ini tadi tidak memakai atribut lengkap. Makanya konsekuensinya yang harus dilakukan adalah membeli atribut itu dan tidak diulangi kembali. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir, ini idealnya sebagai manajer. Kita ajak komunikasi anak yang salah, tapi kita tidak bisa menjustis, ya. Contohnya dengan kalimat seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari siapa ini jawabannya? Dia akan mencari kesalahan dirinya sendiri. Dia akan mencari solusinya dirinya sendiri. Harus bagaimana kontrolnya dalam emosionalnya anak. Ini ada posisi kontrol apakah aku. Misalkan dengan kata-kata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk apa kira-kira? Oke, membuat rasa bersalah. Ya, benar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kan menunjukkan bahwasanya ada rasa bersalah di dalam dirinya siswa. Tapi kata-katanya dengan ini begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini termasuk posisi kontrol apa? Apa iya? Masa iya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Di sini ada yang merasa tersakiti dengan kata-kata itu, menyakitkan enggak? Iya. Yes. Di sini adalah mental yang kena. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di sini ada rasa hukuman. Ya. Selanjutnya. Nah, yang ini, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Oke, betul teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada kata-kata jika tidak mengerjakan tugas. Berarti kan termasuk konsekuensi. Berarti apa? Pemantau. Ya benar. Sebagai pemantau. Oke. Nah, setelah ini ya, dari pemahaman yang tadi restitusi, selanjutnya nanti kita bentuk keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu berawalnya dari mana?
sesuatu yang diyakini, yang terlibat bersama-sama, baik dalam dirinya anak-anak maupun dari pengarahnya guru. Berawalnya dari yang dulu namanya peraturan kelas, tata tertib. Peraturan kelas itu kan sudah ada, dilarang apa misalkan? Peraturan kelas dilarang, misalkan dilarang membuang sampah. Terus apalagi misalkan? Dilarang makan. Terus dilarang ngobrol saat pelajaran. Dilarang tidur pada saat pembelajaran. Nah, itu kan peraturan ya. Nanti kan ada konsekuensinya. Jika tidak membuang sampah pada tempatnya, konsekuensinya apa biasanya di kelas? Denda. Ada apa lagi? Membersihkan. Terus misalkan yang tadi apa? Dilarang ngobrol. Konsekuensinya apa? Menggantikan guru di depan, misalkan seperti itu. Ya, itu kan peraturan dan konsekuensinya. Sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana? Sesuatu yang peraturan tadi itu kan masih ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Sesuatunya kata-kata itu belum pada nilai positif. Nggih ta mboten? Nggih. Nah, kalau keyakinan kelas merubahnya pada kata-kata yang mengandung nilai positif, nilai-nilai kebajikan tadi masuk. Dari sini paham nggih? Misalkan dilarang membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini kan termasuk apa? Kebersihan ya. Kalau dengan kata-kata keyakinan kelas misalkan seperti ini, jagalah kebersihan. Masuk? Jika dilarang ngobrol, makan, tidur, itu termasuk apa? Termasuk nilai apa? Menghargai orang lain? Boleh? Berarti yang disebutkan adalah menghargai orang lain. Nah, seperti itu. Nanti ada turunannya yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan. Yang tampak dan tidak tampak. Tampaknya seperti apa? Tampaknya harus kita melakukan setiap hari. Kalau menjaga kebersihan berarti piket. Terus tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu ya. Terus misalkan yang tidak tampak seperti apa? Yang tidak tampak membuang sampah sembarangan, tidak mau melakukan piket. Nah, seperti itu. Misalkan harus datang tepat waktu, tidak boleh lebih dari 5 menit masuk kelas. Ada seperti itu ya peraturan. Nah, ini termasuk nilai apa? Disiplin. Nah, di situ dimasukkan disiplin. Tampaknya seperti apa? Tampaknya keterangannya adalah masuk tepat waktu. Tak tampaknya bagaimana? Masuknya terlambat. Nah, seperti itu nggih. Nah, keyakinan kelas itu tadi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kenapa? Karena jika peraturan itu masih menyuburkan dengan kata-kata negatif, masih ada dilarang, masih ada kata-kata yang kurang baik. Nah, ini kalau keyakinan kelas sudah mengandung nilai-nilai positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas
pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan banyak nih. Nah, kalau keyakinan kelas kalimatnya simpel-simpel tapi tampaknya nanti banyak. Dan itu dibentuk atas kesepakatan bersama anak-anak yang membuat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah kita terapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak semuanya dari anak-anak nanti kita fokuskan pada keyakinan apa yang mau kita jalankan di kelas masing-masing seperti itu. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yakni menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Seperti apa itu? Slide selanjutnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semua kesalahan, semua kegagalan itu kita anggap sebagai proses pembelajaran, bukan lagi sebagai penjustisan atas kesalahan, tapi menuju proses pembelajaran. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa gagal, ini masih proses. Nah, seperti itu, guys. Kalimatnya yang digunakan dalam menstabilkan identitas anak. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, hal manusiawi. Seperti itu kata-katanya, nih. Terus tidak ada manusia yang sempurna, hanya milik Allah kesempurnaan semata. Itu yang biasanya digunakan. Terus ada ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh komunikasi yang digunakan untuk menstabilkan identitas anak ketika membuat kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Masih ingat ya tadi 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, kata-katanya seperti ini. Jika ingin memvalidasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh, tapi kamu tidak melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalimat selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Bukan menyalahkan langsung, tapi mencari anaknya agar kesadaran diri untuk mengakui kesalahannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hal ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat-kalimat yang disebutkan misalkan seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Masih ingat? Nah, dikembalikan ke keyakinan kelas. Misalkan anak habis bertengkar nih. Ingat keyakinan kelasnya apa?
nanti anak-anak akan berpikir, oh nilai-nilai apa ya yang sudah saya lakukan. Terus, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nanti dia akan berpikir atas kesalahannya, dia akan mencari seharusnya aku harus bagaimana biar tidak melakukan kesalahan lagi. Nilai apa yang seharusnya saya butuhkan, tingkatkan, pertahankan, seperti itu. Okay? Yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dikembalikan lagi ke anaknya. Kita beri stimulus, semangat. Mau jadi seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, dia akan menjawab. Nah, nanti selanjutnya yang terakhir kita beri motivasi untuk dia sudah melakukan solusi yang diberikan. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Dirinya sendiri akhirnya. Makanya kita sebagai manajer posisinya hanya menyemangati agar apa yang sudah diungkapkan, nilai-nilai itu bisa terlaksana dalam dirinya murid sendiri. Ini yang sudah saya lakukan, ya. Cuman ini videonya tidak berjalan karena tadi downloadnya berupa PDF. Ya, ini contoh-contoh kemarin sudah saya lakukan. Dari kalimat-kalimat itu, saya mengajak anak-anak untuk komunikasi. Bagaimana tanggapannya anak-anak dalam menstabilkan identitas, untuk validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, akhir kata dari pemahaman yang sudah kita lakukan hari ini, saya berharap nanti bisa membuat keyakinan kelas yang sudah kita pahamkan hari ini, ya, atas nilai-nilai kebajikan universal dan tidak lepas dari kebutuhan 5 kebutuhan individu. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Kalau dilihat dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya, dari pemikirannya, kalau dulu namanya belajar itu kalau mendidik kebanyakan menuntut, ya. Anaknya harus jadi apa? Muridnya harus jadi apa? Dituntut agar sesuai dengan keinginan orang tua atau lingkungan atau gurunya. Sekarang dibalik, bukan lagi menuntut, tapi menuntun. Pada dasarnya setiap individu anak mempunyai laku, mempunyai karakter sendiri, ya. Bagaimana caranya menebalkan lakunya anak, menebalkan potensi anak itu? Kita sebagai pendidik menuntun ke arah sesuai dengan harapannya. Mungkin, ya, bisa dipahami, ya. Cukup sekian dari saya. Atas waktunya terima kasih dan mohon maaf kepada ustazah-ustazah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, bagaimana kabarmu hari ini?
Nanti kita sepakat tentang keyakinan kelas. Sudah tahu keyakinan kelas? Boten. Oke, saya kasih tahu ya. Keyakinan kelas itu nanti sampean yang buat. Ya, nanti dibuat bersama, kita sepakati bersama-sama. Terus nanti dijalankan bersama-sama. Nilai-nilai positif kebijakan. Seperti nilai apa? Mandiri, toleransi, terus apa lagi? Jujur, kebersihan, sopan santun, kerjasama, ya. Terus yang ada di dimensi pelajaran Pancasila tahu apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus gotong royong, kebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Oke, ya. Dari mana keyakinan kelas sampean pernah tahu, pernah membuat atau pernah melihat dan melaksanakan peraturan kelas? Tahu? Nah, kemarin kan buat peraturan kelas. Kalau ada peraturan kelas, kalau tidak dilakukan berarti mendapatkan apa? Sanksi. Oke, mendapatkan sanksi. Nah, itu bentuk konsekuensi dari peraturan kelas. Sekarang peraturan kelas yang kemarin misalkan apa? Jadwal piket. Sesuai ya, sesuai jadwal piket kalau membersihkan kelas. Terus apa lagi? Berarti dilarang membuang sampah sembarangan, peraturannya itu ya. Terus kedua apa peraturannya? Membawa pelajaran sesuai jadwal. Terus peraturan kelas apa lagi? Kemarin membuat peraturan kelas toh? Ya, apa? Tepat waktu, nggak boleh terlambat gitu ya. Oke. Sekarang kalau peraturan kelas kan mesti diawali tidak boleh atau dilarang, ya kan? Dilarang membuang sampah sembarangan, benar kan? Terus apa lagi? Dilarang makan di kelas, terus dilarang rame, terus tidak boleh mencontek, terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mencoret-coret meja. Tuh peraturannya ya. Ada kata-kata dilarang atau tidak boleh. Sekarang kita bersama-sama membuat keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang. Kalimatnya nggak boleh, tidak boleh atau dilarang. Tapi menggunakan kata-kata nilai positif seperti tadi mandiri, kerjasama, toleransi, bertanggung jawab, seperti itu. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Masih semangat? Masih. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, fokus ya. Kita bersama-sama membuat kesepakatan keyakinan kelas. Oke. Ustazah Babijak ini nanti silakan semuanya boleh berpendapat, boleh ditulis di sini. Setelah ditulis di sini keyakinan kelasnya, nanti silakan ditempel. Kuncinya keyakinan kelas itu tidak boleh panjang, tidak boleh ada kata tidak boleh atau dilarang. Terus ada nilai kebajikan, nilai positif. Terus nanti kalau sudah jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan banyak nih. Terus sanksinya juga banyak. Kalau keyakinan kelas sedikit, mudah diingat dan dilaksanakan. Oke? Siap? Siap. Setuju bersama-sama? Setuju. Nanti harapannya keyakinan kelas bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Harus sadar terhadap apa yang sudah disepakati dan dilakukan. Karena ini
Siapa yang membuat? Diri sendiri, kita bersama. Oke? Dibagikan ya. Sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan, nilai-nilai positif tadi, sampai menjadi keyakinan kelas. Ditulis yang besar nggak apa-apa, biar temannya nanti bisa terlihat. Yang sudah silakan ditempel di situ di warna merah, keyakinan kelas. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita sudah dapat berapa keyakinan kelasnya? Sudah semuanya mengisi ya? Oke, dari keyakinan kelas ini nanti saya ambil mana yang dibuat atau tidak. Oke? Oke, yang pertama jagalah kebersihan. Berarti yang dilakukan adalah Dilarang membuang sampah sembarangan. berarti harus membuang sampah di tempat. Ya, nanti gini. Tampaknya begini nanti. Yang pertama, buang sampah di tempat. Yang tidak seharusnya diperbuat apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, ini salah satu contoh ya. Ada lagi siapa tadi? Ada lagi? Ya, tadi apa? Membuat keyakinan kelas apa? Tanggung jawab atas barang milik orang lain. Berarti tampaknya seperti apa? Jika meminjam barang orang lain harus dikembalikan. Berarti tidak boleh dibawa pulang. Ada lagi? Disiplin harus tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Oh iya, disiplin. Datangnya harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ada yang lagi ingin berpendapat? Kerjasama. Kerjasama, bagaimana? Kerja kelompok. Oh, kerja kelompok. Kalau melakukan piket, ya, nggak boleh piketnya ditinggal. Yang satu piket, yang lain apa? Tidak piket, membiarkan temannya piket sendiri, kerjasama. Terus ada lagi? Masih tahu nggak ada? Nggak ada.
menulis apa itu tadi? Kalau budaya tidak boleh nyontek. Oh, kalau waktu penilaian tidak boleh mencontek, berarti nilainya apa keyakinan kelasnya? Jujur. Oke, siap Ge? Berarti jaga kebersihan, oke? Oke. Kerjasama? Oke? Oke. Disiplin ya. Oke, kita sudah mendapatkan berapa? 5 ya. Yang sama saya jadikan nilai yang bersama, nggih, yang sama. Jadinya biar tidak double, nggih. Misalkan tadi ada rasa toleransi. Toleransi, kerjasama, kalau piket harus bersama-sama, nggak boleh ada yang sendiri. Berarti kalau saya simpulkan peduli terhadap teman, oke? Oke? Oke. Jika piket harus dilaksanakan bersama dengan kalau meminjam temannya harus dikembalikan. Berarti sikap tanggung jawab boleh? Boleh. Sekarang menghormati orang lain. Seperti tadi nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh rame. Ya, saya ambil satu kesimpulan, menghargai orang lain. Siap? Siap. Ya, dilaksanakan nggih? Terus tentang kebersihan lingkungan. Tadi ada yang bilang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ini saya tulis jadi keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Oke? Oke. Sudah menemukan semuanya? Dilakukan apa tidak? Dilakukan. Karena sudah terbentuk semuanya menjadi 5 keyakinan kelas, diharapkan nanti bisa dilaksanakan bersama-sama. Sepakat? Semangat? Oke, kalau begitu sekarang saya minta tanda tangannya. Karena kita sudah sepakat bersama-sama. Dibuat bukti bahwasanya ini membuatnya bersama-sama. Ayo silakan Mbak, tanda tangan di sini. Ayo, tanda tangan. Terserah tanda tangan di mana. Di sini semuanya nggak apa-apa. Yuk tanda tangan. Ditulis di bawahnya. Tanda tangan. Bisa di sini.
kita sepakati yang pertama apa? Jaga kebersihan. Yang kedua, peduli terhadap teman. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang terakhir, tanggung jawab. Sudah? Terima kasih. Kesepakatan kelas hari ini, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Semangat terus melakukan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selanjutnya. Yuk. Yuk selanjutnya. Yang lain. Ini nomor 5. Yuk. Yuk yang senang.